Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat persamaan garis lurus beserta penerapannya di dalam contoh soal. Yang pertama, kita akan pelajari tentang garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila tidak pernah berpotongan dan memiliki kemiringan yang sama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa garis yang sejajar. Kalau kita perhatikan dengan saksama, semua persamaan garis ini memiliki variabel koefisien pada variabel x yang sama, yaitu 2x, 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 2x ya. Masing-masing koefisiennya adalah 2. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk setiap persamaan garis yang sejajar memenuhi M1 sama dengan M2. Artinya kemiringan pada garis pertama sama dengan kemiringan pada garis kedua. Yang kedua yaitu garis tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus apabila berpotongan pada satu titik membentuk sudut 90 derajat dan memiliki kemiringan yang saling berkebalikan. Perhatikan gambar berikut. Kita ambil contoh misalkan garis Y sama dengan 3x ditambah 9 ini tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 1/3x ditambah 7. Kalau kita telaah, misalkan ini garis yang pertama ini memiliki gradiennya adalah 3. Sementara untuk garis yang kedua ini memiliki gradien negatif 1/3 dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan ya dari beberapa garis yang kita lihat ini sama semua. Y sama dengan 3x tegak lurus dengan Y sama dengan negatif 1/3x. Ini juga sama. Ini juga sama negatif 1/3x. Sehingga dapat kita simpulkan untuk garis yang tegak lurus maka memenuhi M2 sama dengan negatif 1/M1. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, kita perhatikan penerapan sifat-sifat persamaan garis lurus pada contoh soal berikut. Contoh 1. Persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 5x ditambah 3 adalah, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Tentunya karena garis tersebut melalui titik, maka kita ketahui adalah x1. X1-nya dari sini kita bisa lihat x1-nya adalah 1. Kemudian ada Y1. Tentunya Y1-nya adalah 2. Selanjutnya, garis tersebut ternyata sejajar dengan sebuah garis Y sama dengan 5x ditambah 3. Kita ingat kembali bahwasanya persamaan garis ini memenuhi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga kita bisa simpulkan di sini gradien pada garis ini adalah 5. M1 sama dengan 5. Dengan demikian, karena garisnya sejajar, maka kita bisa menentukan gradien garis yang kedua, yaitu M2 sama dengan juga 5. Dari sini, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui ke dalam persamaan garis dalam bentuk umumnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita tuliskan Y dikurangi Y1-nya adalah 2 sama dengan M-nya kita cari di situ, M-nya adalah 5. Kemudian kita kalikan X dikurangi X1-nya adalah 1. Selanjutnya kita tuliskan Y dikurangi 2 sama dengan kita distribusikan menjadi 5 ya, 5 dikali X menjadi ya 5 kali X, kemudian dikurangi 5 kali 1. Kita kerjakan. Y dikurangi 2 masih tetap sama dengan 5 dikali X menjadi 5X dikurangi 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Kemudian kita pindahkan sehingga Y-nya sendirian, Y sama dengan 5X dikurangi 5, yang tadinya ini negatif 2 menjadi positif 2. Kemudian menjadi Y sama dengan 5X, ya ini hutang 5 dibayar 2, menjadi hasilnya adalah hutang 3. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 5X dikurangi 3. Kita akan melihat contoh yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 1 dan tegak lurus
dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 1 sama dengan 0 adalah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Tentu saja di sini garisnya melalui titik 3, negatif 1, berarti kita bisa peroleh x1 sama dengan 3 dan y1-nya adalah negatif 1. Perhatikan bahwasanya ada garis yang tegak lurus dengan garis tersebut, yaitu garis 2x ditambah 3y ditambah 1. Kita ingat kembali bahwasanya garis ini memenuhi bentuk umum AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sehingga untuk mencari gradiennya, kita bisa menggunakan rumus negatif A per B. Dengan demikian, ya, A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 1. Sehingga diperoleh M1-nya sama dengan negatif 2 per 3. Ya. Negatif 2 per 3. Karena tegak lurus, maka M2 yang kita cari itu sama dengan negatif 1 per M1. Maka kita bisa menuliskan menjadi M2 sama dengan negatif 1 per, kita masukkan M1 di sini jadi negatif 2 per 3. Ya. Berdasarkan sifat pembagian dengan bilangan pecahan, berarti M2 sama dengan, ya, negatif 1, kita kali dengan ini dibalik. Yang tadinya negatif 2 per 3 menjadi negatif 3 per 2. Kita hitung negatif dikali negatif menjadi positif. 1 dikali 3 per 2, maka hasilnya adalah 3 per 2. Selanjutnya, kita akan menyusun persamaan garis yang ditanyakan berdasarkan bentuk umum Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah negatif 1. Kemudian sama dengan M. M-nya berapa? M-nya adalah 3 per 2. Kemudian dikali X dikurangi X1. X1-nya adalah 3. Nah, di sini ada pertemuan antara dua negatif, ya. Negatif ketemu negatif, maka kita bisa menuliskan menjadi Y ditambah 1 sama dengan, ini masih kita tuliskan seperti biasa dulu. Nah, ini kita distribusikan menjadi 3 per 2-nya dikali X. Ya. Ini negatif, berarti 3 per 2 dikali 3. Kita hitung menjadi Y plus 1 sama dengan 3 per 2 dikali X. Yang ini menjadi 3 per 2X. Ini dikurangi 3 per 2 dikali 3. 3 dikali 3, 9. Menjadi 9 per 2. Selanjutnya kita pindahkan sehingga menjadi Y sama dengan 3 per 2X. Dikurangi 9 per 2. Nah, yang ini kita pindahkan, positif 1 berubah menjadi negatif 1. Supaya ini bisa dioperasikan, maka kita harus menyamakan penyebutnya, negatif 1 ini. Bisa dengan cara kita kalikan saja dengan 2 kali 1, hasilnya menjadi 2. Jadi kita bisa samakan penyebutnya menjadi 1 ini nanti akan menjadi 2 per 2. Ya, 9 per 2 dikurangi 2 per 2. Dan kita kerjakan dulu yang ini, negatif 9 per 2 dikurangi 2 per 2. Kita pisahkan menjadi seperti ini. Y sama dengan 3 per 2X ditambah dalam kurung negatif 9 negatif 2 per 2. Berarti ini hutang 9, hutang lagi 2. Jadi kalau kita hitung menjadi Y sama dengan 3 per 2X ditambah hutang 9, hutang 2, berarti hutang 11 per 2. Nah, kalau kita tulis, ya ini positif ketemu negatif, berarti menjadi negatif. Y sama dengan 3 per 2X dikurangi 11 per 2. Demikian. Jadi persamaan yang tegak lurusnya adalah Y sama dengan 3 per 2X dikurangi 11 per 2. Terima kasih.